Bismillahirrahmanirrahim. Buka lagi di dagangan. Ya Allah, hari ini laris manis. Sayur segar Dani, harga pas, rasa ikhlas. Ya ikhlas lah, orang pada seger-seger begini. Masa iya? Hah? Kagak ada yang demen. Alhamdulillah. Hah? Gak jadi orang kaya nih gue. Kenapa pada busuk begini? Kemarin masih pada segar. Astagfirullahaladzim. Kenapa pada busuk? Ya ampun, Dan. Kok dagangan kamu pada busuk begini sih? Bau lagi. Jangan pura-pura nggak tahu. Hah? Tempe saya busuk. Ada apa, Dan? Nih bang, lihat bang. Wajar kagak nih bang? Kemarin sayuran pada segar, sekarang pada busuk begini. Ini pasti kerjanya Bang Darmo sama Mbak Neneng nih. Ih, kamu tuh apaan sih? Dari tadi duduk kita terus. Nah, sembarangan kalau ngomong ya. Kita kesini tuh mau belanja, malah dituduh. Lah terus ini apaan buktinya? Ya nggak tahu. Ih. Lagian nih ya, kalau kami tahu nih dagangan kamu kayak begini, busuk, bau. Ngapain jauh-jauh datang ke sini buat belanja? Ini. Dan, semalam pas lewat sini, gue ngedengar suara lolongan serigala. Apa mungkin siluman itu yang rusakin dagangan lo? Astagfirullahaladzim. Lu lihat bang, serigala ke sini? Ya kagak lah, mana berani gue. Nggak dengar suara lolongan serigala aja gue langsung kabur. Tapi denger-denger kata warga-warga yang ikut ngejar siluman serigala tuh, silumannya lari ke kontrakan Bu Yeyen. Kayaknya ini kesempatan deh buat aku hasut warga kalau siluman serigala itu peliharaannya Bu Yeyen. Jangan-jangan makhluk itu emang piaraannya Bu Yeyen yang ditugasin buat ngejagain tanah warisan dari mertua saya. Bisa aja kan, Dan? Ini buktinya. Waktu dikejar, siluman serigala itu hilangnya di sekitaran kontrakannya Bu Yeyen. Coba dipikir deh. Aku yakin sih, Bas, berita soal siluman serigala peliharaannya Bu Yeyen pasti bakal cepat nyebar di warga kampung. Iya, pinter juga kamu. Iya. Jadi warga nggak ada yang curiga sama kita. Mai? Mai? Ya, jatuh. Banyak banget belanjanya. Iya, ini buat persediaan di yayasan. Oh, Gak apa-apa, ntar dicuci aja, Mai. Ya udah deh. Makasih Sayang ya, banget. Mas. Makasih. Yaudah, kalau gitu kita pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Bu Yeyen! Bu Yeyen! Bu Yeyen! Bu Yeyen! Bu Yeyen! Keluar. Hah? Dani, lu ngapain sih datang ke kontrakan gue gegawakan mau minta kopi? Udah, nggak usah sok baik sama saya. Hah? Salah saya apa sama Bu Yeyen? Hah? Sampai dagangan saya dibuat busuk semuanya. Kurang baik apa saya selama ini? Maksud lu apa? Gue kagak ngerti. Kita tahu Bu Yeyen. Bu Yeyen pesugihan siluman serigala kan? Bercanda lu berdua basi. Kagak lucu tau gak? Ngapain gue peliharaan siluman segala? Pinter ya? Pinter ngelesnya Bu Yeyen ya? Kagak mau tahu sekarang. Ya, saya kagak mau tahu. Itu dagangan yang pada rusak, yang pada busuk, diganti rugi. Ya, kagak nyangka ya. Bu Yeyen tertarik juga sama main siluman-siluman itu. Gue kagak ngerti apa yang lu omongin, Dani. Ngapain gue
mesti ganti rugi. Terus sekarang saya mau minta ganti rugi sama siapa? Sama siluman. Dia melihara kan Bu Yeyen. Kagak mau tahu sekarang. Sekarang juga tuh ganti duitnya. Lu jangan sekate-kate, lu gua anggap adek selama ini. Hah? Sekarang lu nuduh gue yang kagak-kagak. Lu mau minta dipiting sama gue? Jangan kasih gua sama emak lu. Udah, tenang dulu Bu Yeyen. Kenapa sih? Kenapa sih? Ini dia, Babang Malik, Bang Ropari. Nih, sebab nilai setitik rusak susu sebelanga. Gua dituduh sama dia ngancurin dagangan. Kata gua pelihara siluman. Lah ngapain coba? Gua kagak ngerti nih yang diomongin apaan. Kan emang bener, yang melihara kan Bu Yeyen. Udah, nggak usah pada ngehes. Lah, abang ini aja ngelihat itu siluman hilang di sini. Udah deh, mendingan Bu Yeyen gak usah ngelakuin hal kayak gitu. Ngerugin semua warga Bu Yeyen. Iya tuh Bu Yeyen, ternyata diem-diem Bu Yeyen pesugihan juga ya. Lihat kan? Warga bilang apa? Terus sekarang gimana? Saya harus gimana? Udah, Yeyen tenang dulu. Dani, kamu juga tenang. Warga udah pada marah sekarang. Mereka nuduh Bu Yeyen yang pelihara siluman serigala. Loh, kok tiba-tiba banget Bu Yeyen yang dituduh sih? Ya karena warga-warga yang lagi ngejar siluman serigala itu, mereka ngelihat kalau siluman serigala larinya ke arah rumah Bu Yeyen. Dan mereka pikir itu tuh sebenarnya suruhannya arwahnya Aca buat jagain rumahnya Bu Yeyen. Sekarang juga Dani dan Bu Yeyen lagi berantem. Karena Dani mikir kalau siluman serigala Bu Yeyen yang berantakin dagangannya. Makasih ya, Mas. Yaudah, kalau gitu kita pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya sih tadi aku sempat ngelihat ada sesuatu yang aneh banget. Kamu ingat nggak, Mai? Tadi kan daging kita jatuh. Terus dibantuin sama Mas Darmo yang ngambil kan. Setelah kita pergi, aku ngeliat Mas Darmo jilatin tangan yang abis megang daging mentah itu. Seriusan, Ai? Tapi waktu itu dia juga tiba-tiba jadi kuat banget sih waktu berantem sama Fari. Dan dia juga nyelakin warga. Aku ngerasain ada sangkut pautnya sama Mas Darmo dan Neneng. Ya, kita harus cari tahu lebih soal ini. Iya, aku setuju. Ya Allah, Dani. Bisa-bisanya lo kagak percaya sama gue. Gue tuh udah nganggep lu kayak adik gue sendiri. Lu lihat gue tinggal udah sebatang kara kayak gini. Gue udah ngerasa deket sama lu. Masa iya sih gue tega ngancurin dagangan lu, ya Allah. Sakit banget gue, Dan, kalau ngebayangin lu begitu tadi. Gara-gara lu nih, Dan, gue jadi denger suara-suara kagak enak begini di rumah gue sendiri nih, ya Allah. Sepi banget ya. Siluman serigala! Siluman serigala! Kita Mas pergi cari tempat yang aman. Iya, makasih. Hati-hati ya, Mas. Lik. Silumannya kabur. Lik. Kabur ya, ayo, ay. Silumannya kabur kemana, Lik? Cepet banget. Aku juga udah nggak ngeliat, ay. Darmo? Mas Darmo? Ngapain di sini? Kalian gak usah kepo.
Urus aja urusan kalian sendiri. Gak usah repot sama urusan orang. Lik, itu semakin hari Mas Darmo kelakuannya semakin aneh deh. Aku juga udah curiga. Kita coba ikutin ya.